teman-teman sekalian, kembali saya berbagi tips belajar mudah makro Excel VBA. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang ekspor dan impor. Itu kita ada ekspor dan impor ya teman-teman. Ada dua di sini untuk mode ekspor dan impor. Yang pertama adalah ekspor masih dalam folder yang sama. Kemudian yang kedua adalah contoh ekspor dan impor pada sebuah trip yang jadi di trip yang telah ditentukan, jadi otomatis akan mengekspor kemudian mengimpor sesuai mengikuti alamat trip yang sudah ditentukan. Untuk yang pertama kita adalah mengimpor atau ekspor dalam folder yang sama. Untuk ekspor ya sudah pernah teman-teman bisa ketahui bahwa ekspor adalah mengambil data aktif sheet kemudian dipindah ke file yang di luar Excel ini. Kemudian untuk impor adalah mengambil data di luar Excel, jadi beda file untuk pastikan di aktif sheet. Jadi kuncinya aktif sheet ini akan di copy kemudian dikirim sebagai ekspor, kemudian dari impor adalah file beda sheet yang akan dipaste ke sheet aktif ya teman-teman. Untuk yang pertama adalah kita mengacu pada drive yang sama, folder yang sama maksudnya. Jadi sebuah file di mana file itu disimpan dalam folder yang sama ya teman-teman. Di sini saya contohkan bahwa sebuah file ini adalah file kita, kemudian akan mengisi folder atau mengisi file, maksud saya file ini diberi nama target. Jadi kita mengisi kode ini dengan nama file yang akan menjadi target atau sasaran adalah file target teman-teman. Kita cek kodenya teman-teman. Untuk filenya adalah misalnya pertama adalah ekspor ya teman-teman. Ekspor ini berada pada aktif sheet. Jadi aktif sheet di copy teman-teman, mengacu pada data N. Kemudian ini adalah data yang akan ditemukan ya, kemudian dipaste ya teman-teman. Kita cek bagannya teman-teman bahwa ini adalah aktif sheet kita yang akan di copy untuk diekspor ya teman-teman. Jadi aktif sheet kita mencari data N, kemudian data N ditentukan, ditentukan ranknya ya teman-teman. Jadi area rank sampai di mana, A sampai H, maka mencari data terakhirnya sampai N ya. Demikian maka data area yang sudah ditentukan sampai data N di copy. Jadi ini aktif sheet ya teman-teman. Dan aktif sheet ini namanya database. Jadi sesuaikan nama sheetnya ya teman-teman. Jadi di sini kita beri nama database, jadi sesuaikan nama. Untuk file target teman-teman, file target posisi berada di folder yang sama, kemudian nama filenya target ya, itu nama file. Kemudian setelah ditemukan filenya, maka di dalam ada yang dinamakan dengan sheet impor ya teman. Jadi sheetnya bisa diganti-ganti. Kemudian menemukan sheet impor pada rank A6 maka dipaste ya teman-teman. Setelah dipaste maka ini sheet yang diambil tadi atau yang dibuka tadi open ya, yang tadi dibuka, kemudian di sub. Setelah di sub kemudian close ya teman-teman. Itu adalah jadi cara kerjanya. Pertama yaitu kita pada aktif sheet yang beri nama database, kemudian mencari data N, kemudian dari area sampai data N di copy ya teman-teman. Kemudian ini adalah width, diakhiri dengan N width ya teman-teman. Setelah itu kemudian kita beri nama name sebagai variabel data. Data itu adalah ini file open ya, file buka yang mengacu pada target. Setelah itu menemukan data impor, set impor, kemudian A6 di paste file ya. Itulah teman-teman, jadi untuk ekspornya ya teman-teman, kita
akan mengekspor data ini ya teman. Jadi misalnya kita cek di folder yang sama ini, kita bisa cek teman-teman untuk target di sini. Untuk di sini namanya data impor ya teman-teman. Jadi kita coba kosongkan di sini, kosongkan, kemudian hapus, kemudian tutup, maksud saya kita tutup, kemudian save. Kemudian kita mencoba untuk di sini mengisi sejumlah, misalnya ditambah datanya. Sebagai contoh, kita langsung ekspor ya teman, ekspor. Maka setelah diekspor, data sudah masuk. Kita coba cek teman-teman, cek di sini targetnya kita sudah, ini berarti sudah pindah ya teman-teman, sudah pindah. Kemudian di sini misalnya kita isi sampai 7. Ini adalah data yang akan kita impor, jadi timbal balik. Sekarang impor, ini adalah hasilnya. Sekarang untuk modul kedua adalah mengambil data dari sini. Jadi istilahnya kita mengimpor lagi. Jadi nanti disesuaikan dengan, bisa untuk set lain terserah. Kemudian untuk yang pastikan nama setnya ya teman, jadi pastikan nama setnya. Kita coba tutup ya, di sini ada 7 data ya, contohnya save. Kita coba masuk teman-teman di set aktif ini, mencoba mengekspor data tadi, mengimpor ya, tadi kan sudah diekspor, karena kita impor data berapa yang masuk. Nah, ini jadi teman-teman, data yang tadi sudah diambil dapat 7 ya teman-teman. Itu adalah satu, yaitu kita mengimpor, ekspor dulu, kemudian impor ya teman-teman. Kemudian untuk kode impor ini, yang pertama adalah ekspor tadi teman-teman, mungkin bisa saya kembali jelaskan, yaitu kita memberi nama dim my data sebagai as workbook ya teman-teman. Jadi di sini my datanya adalah data open ya, data open di folder yang sama. Kemudian nama filenya adalah target. Kemudian aktif sheet di sini sesuai rank data n, di copy ya teman-teman. Data n ini adalah acuannya bahwa data n nya itu adalah sheet ya, sheet 1 ya teman-teman, sheet database sampai data terakhir. Ini copy, kemudian dipaste di A6, jadi A6 ini nama A6. Kemudian untuk impor, untuk ini adalah ekspornya, karena aktif sheet, kemudian aktif sheet di copy, dipindahkan ke folder open. Sekarang kebalikannya teman-teman, impor. Untuk impor di sini kita memberi data opennya, yaitu di sini untuk WP, nama WP-nya adalah kita beri nama sebagai deklarasi WP untuk aktif sheet ya. Jadi aktif sheet yang kita aktif ini, maksudnya ini adalah aktif sheet, aktif workbook, kemudian aktif sheet ya teman-teman, aktif workbook, kemudian aktif worksheet. Maka di sini adalah pastenya teman-teman, jadi di A6. Di sini adalah workbook yang aktif, pertama kali aktif, maka di sini nanti akan dipaste di A6, paste spesial ya. Kemudian untuk set open ya, jadi sheet open ini adalah berdata pada target sheet yang sudah ditentukan tadi dalam folder yang sama, nama filenya target. Kemudian di sana, di sheet yang kita cari ini tadi namanya ada sheet impor ya, tadi sudah kita cek namanya sheet impor. Dari sheet impor ini sampai data terakhir di copy teman-teman, jadi hanya dibalik saja, dari yang ini adalah di copy, maka di data aktif database, pada sheet database ini kita paste ya, pastenya di A6. Jadi kebalikannya teman-teman, tadi di sini data aktif sheet kita di copy, kemudian masuk di
copy di sheet open ya, di file open itu target adalah di sini adalah simpan, copy simpan di sini. Kemudian untuk impor di sheet buka copy, kemudian di sheet WB ya paste ya, sheet WB yang database ini kita paste di A6. Maka untuk selanjutnya metadata, ini adalah metadata. Metadata adalah sheet yang open di sub, setelah di sub kemudian di close. Jadi tinggal dibalik teman-teman. Caranya untuk ini adalah impor ya teman, jadi impor. Untuk impor kita coba, ini kan ekspor ya teman-teman tadi. Sekarang kita impor. Untuk impor di sini, untuk impor di sini adalah sheet yang copy ya teman-teman. Ini di sini copy dari sheet luar, ini mengacu pada target, kemudian folder yang sama, maka pastenya di active sheet database. Jadi di sini hanya itu perbedaannya teman-teman. Jadi kebalikan dari tadi adalah di sini di sheet active database ini di copy sampai data N, maka di sini dipaste. Untuk impor, maka dari data buka, dimana buka tadi kita di target, di sheet target, kemudian kopinya di sheet WB pada sheet aktif ini masuk ke sheet database. Jadi book ini, file ini akan disimpan di file ini pada sheet database teman. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman. Lanjut untuk contoh kedua, yaitu ekspor dan impor. Ekspor ini mengacu pada drive yang kita tuju. Ekspor impor drive misalnya bisa drive D, bisa drive E dan lain sebagainya. Tinggal sesuaikan nama drive-nya di mana disimpan ya teman-teman. Kita cek untuk drive modulnya, yaitu drive impor di sini. Kita buka teman-teman untuk impor, copy, bisa pastikan di sini. Untuk impor dalam data drive, jadi drive di sini kita membuat name sebuah dim sebagai workbook, kemudian mereka sebagai aktif workbook, key sebagai sheet lem data. Kemudian di sini adalah akan mengimpor ya teman-teman. Impornya kita open di D. Jadi di D dipastikan namanya teman-teman. Kita masuk di D, kemudian foldernya dataku, kemudian nama filenya sumber, seperti itu. Jadi kemudian menuju ke sheet 1 di data D ini, sumber ini di sheet 1 ya teman-teman. Di sheet 1 ini copy ya teman, ini yang di copy, ini yang di copy ya, ini yang di copy teman-teman. Kemudian untuk Y adalah simpannya, ini adalah simpannya kita karena mengimpor ya teman-teman. Jadi kita impor yang sudah ditentukan nama sheet kita yang aktif, ini adalah sheet data ya. Jadi waktu ini adalah file aktif kita. Jadi ini file aktif kita teman-teman, berada di sheet data ya. Jadi aktif workbook dengan nama sheet data teman-teman, pastikan ini adalah aktif workbook, kemudian sheetnya adalah sheet data ya teman-teman, sheet data. Sehingga kita ini memberi nama sebagai Y ya teman-teman, memberi nama sebagai Y sebagai sheet data. Maka dari data open tadi ini akan dipaste di Y ya. Y itu adalah data kita ini di sheet data, di aktif sheet data, menyimpan di sel 6.
yaitu baris ke-6 kolom 1 ya teman-teman. Jadi baris ke-6 kolom 1 akan disimpan di baris ke-6 kolom 1, seperti itu maksudnya. Jadi kita impor, setelah impor kita masuk di sheet data ini, kemudian akan menyimpan di D6 awal pertama menyimpannya ya teman-teman. Jadi kita sudah bisa mengisi. Ini adalah untuk impor sesuai data. Jadi sesuai menentukan dokumen ya teman-teman. Jadi kita terlebih dahulu menentukan drive-nya berada di drive mana, D, kemudian pastikan nama folder. Kita bisa coba teman-teman buka ya di D, yaitu dataku dengan file, nama file sumber ya teman-teman. Kita buka di D, kita buka di D. Jadi ini tertera di mana teman-teman menyimpan ya, folder ya. Ini adalah foldernya teman-teman, ada folder dataku yang berada di drive D, kemudian di dalamnya ini ada file bernama file sumber ya teman-teman. Jadi ini adalah file sumber, ini nama filenya teman-teman. Ini adalah nama filenya, kemudian foldernya ini dataku, maka berada di D ya teman-teman. Jadi berada di D. Ini adalah tempat ya atau sumber data yang telah ditentukan. Jadi kita langsung di mana posisi berada ya. Jadi kita pastikan sini berada, sehingga kita bisa, yang penting ini nama sheet dengan nama folder ya teman. Jadi nama sheet dengan folder, ini adalah nama sheetnya sumber, kemudian foldernya adalah folder dataku, kemudian berada di drive D ya teman. Jadi itu mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi berada di drive D. Untuk aktif sheet di sini kita menemukan, yaitu memberi variabel sebagai file aktif, kemudian membuka, kita buka berarti di drive D, kemudian folder dataku menuju ke sheet 1 ya teman. Jadi di sini ada sheet 1. Jadi pastikan sheetnya sheet 1 ya teman-teman. Beri nama sheet 1. Kemudian maka di sheet 1 inilah data, area data sampai N, sampai data terakhir ya teman-teman, akan di copy ya, di copy, kemudian akan dipastikan ke Y ya. Ini Y adalah Y. Jadi saya pastikan di Y teman-teman. Jadi untuk data sumber ini di dalamnya ada sheet 1 ya teman-teman. Kita coba buka kembali untuk di dataku ini, dataku, kemudian sumber. Di sini ada sheet 1 ya teman-teman. Jadi sheet 1. Jadi sini 1 ya teman-teman. Jadi pastikan nama sheet yang sumber tadi adalah sheet 1 teman-teman. Dan bisa dipahami bahwa di sini adalah sheet 1 ya teman-teman. Jadi ini adalah data impor. Jadi data impor. Saya coba kita tutup untuk data sumbernya. Kita impor ya. Jadi di sini sudah tadi dicoba impor, jadi impor. Kemudian ekspor berarti data ini dengan data ini. Jadi data ini yang akan diimpor, cek dipindahkan ya. Misalnya di sini kita kasih data berbeda. Sekarang kita ekspor ya teman, kita ekspor, pindahkan, ekspor. Kita masuk di drive teman-teman, masuk di drive, di dataku, drive D, kemudian dataku, kemudian sumber. Kita cek hasilnya ini teman-teman, hasilnya jadi SSS yang terakhir tadi. Yes. Jadi ini adalah kita sudah berhasil mengekspor ya teman-teman. Jadi di sini sudah kita ekspor ke sheet sesuai yang telah kita tetapkan di sini. Jadi adalah sheetnya sheet sumber,
untuk impornya teman-teman. Ini adalah untuk impornya. Kemudian untuk kode ekspornya tinggal dibalik teman-teman, sama. Jadi tinggal dibalik di sini kodenya sama, masuk ke ekspor. Jadi kita bikin ekspor di sini. Ekspor kita memberi data di sini sebagai Y, teman-teman, sebagai Y. Kemudian set yang ditemukan adalah set yang dibuka adalah D, dataku sebagai sumber ya teman-teman, sebagai sumber. Kemudian akan menuju set 1 seperti sudah ditemukan tadi. Set 1, dari set 1 ini area ini di copy ya teman-teman, di copy. Jadi di sini tinggal kebalikannya teman-teman, kebalikannya. Maka di sini yang dipastikan di X gitu, karena kita adalah mengekspor. Jadi di sini ini adalah ekspor, jadi dari sini ya teman-teman. Kemudian ini ekspor, maka disimpan di X ya teman-teman. X adalah C1, di sini X1, di sini C1 dipaste ya. Jadi kita memberi untuk Y di copy ya, di sini kok Y masuknya. Ini Y. Ya, Y ini adalah Y teman-teman. Ini Y. Kemudian ini Y-nya di copy sampai sini, kemudian X ya, X-nya dipaste, jadi kebalikannya teman-teman, jadi kebalikannya. Ini adalah set yang aktif, kemudian set bukanya di copy. Nah, set buka dulu teman-teman, setnya yang ditemukan adalah bukan, karena X-nya setelah ditemukan data terakhir, di mana Y sebagai data, maka di situ kita simpan di X ya teman-teman. Di sini Y, jadi Y-nya di copy sesuai data terakhir. Nah, jadi data terakhir di Y, ini adalah Y teman-teman, Y data aktif kita, file kita. Maka setelah di sini di copy, pastikan di sini teman-teman. Jadi paste di sini karena ini X ya, karena ini X, jadi X-nya simpan di A6. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman. Untuk data, untuk modul lengkapnya di sini. Untuk ekspornya, ekspor teman-teman, di ekspor, impor dulu. Untuk impor ini adalah kodenya, jadi benar-benar bisa dipahami. Untuk impor kita mengacu set Y ya teman-teman, set Y. Kemudian di sini adalah set yang ditemukan ya, kemudian bisa dipahami teman-teman. Ini ada set, setelah maka sub close ini variabelnya. Jadi ini saja deklarasi di sini. Kemudian menemukan set open di set 1, kemudian X-nya ini, X-nya di copy ya teman-teman. Jadi di sini X-nya di copy. Untuk ekspor kemudian bisa dipahami teman-teman ini. Jadi close, mashup, make close seperti itu. Jadi untuk contoh impor selanjutnya di sini ada, kita buat 3 modul ya teman-teman, yaitu dimana modul impor ini adalah membuka dokumen. Jadi otomatis membuka drive, apakah di drive D, apa di C, apa di E teman-teman. Jadi bebas di sini adalah kuncinya membuka, jadi mencari file yang akan kita impor. Sebagai salah satu contoh, misalnya kita ambil di sini, maka open teman-teman, otomatis masuk ya, datanya sudah masuk. Kemudian kita coba lagi menggunakan contoh impor yang kedua,
seperti tadi masuk di open ya, open file, kita ambil ya di sini misalnya langsung open. Jadi kita mengimpor dari data dari sheet target, dari file target maksudnya, kemudian kita open ya teman-teman. Maka ini dah hasilnya. Kemudian untuk contoh kedua, untuk contoh ketiga itu sama juga impor. Jadi posisinya sama, namun hasilnya yang berbeda ya teman-teman. Jadi hasil yang berbeda di sini akan mengisi data n ya. Jadi data n untuk di sini berada di bawahnya ya teman-teman. Jadi berada di bawahnya untuk data ini. Inilah hasilnya teman-teman. Jadi untuk bukanya sama, namun hasilnya dengan cara mengambilnya berbeda ya teman-teman. Jadi kita coba cek kodenya teman-teman. Untuk impor satu, contoh impor satu yaitu sini saya jelaskan sedikit teman-teman bahwa di sini memberikan definisi jenis ya, jenis sebagai file open. Jadi file open di sini kita memiliki ekstensinya ini yang bisa kita ganti-ganti ya teman-teman. Ganti ini jadi mengacu pada file apa yang bisa dibuka atau ditampilkan ya. Jadi kalau file yang sesuai dengan jenis tipe jenis yang kita maksud maka akan tampil ya. Jadi ada pilihan ya dan tidak ya. Terus selanjutnya file I, jadi file I dari sejumlah file yang ada akan ditampilkan. Jadi misalnya dalam dokumen itu ada jenis file dua file misalnya berbentuk ekstensinya seperti ini, maka akan tampil semua ya teman-teman. Jadi berapapun jenis sesuai dengan jenis yang kita deskripsikan di sini, itu berbentuk X ya, kemudian ada yang untuk M dan P ya. Kalau makro di sini M, S, XLSM, kemudian untuk binary B teman-teman, ini tinggal diganti di sini, ekstensinya tinggal diganti. Kemudian untuk selanjutnya tinggal aktif set impor ini ya. Jadi setelah kita menemukan jadi set impor, di sini akan menemukan set impor ya teman-teman. Jadi buka, jadi kita buka file di sini, kemudian untuk aktif setnya yang kita buka dapat set impor, kemudian ranknya yang kita copy sesuai rank yang ditentukan ya teman-teman. Kemudian set WP adalah set yang aktif untuk pertama kali kita aktif yaitu set kita ya. Jadi set kita inilah yang file, jadi file yang aktif yang pertama adalah file aktif yang pertama. Kemudian ini kita beri nama dengan WP ya teman. Jadi di sini kita beri nama WP. Ini adalah aktif file. Jadi file aktif kita ini. Kemudian kita beri nama dengan WB, maka di WB ini disimpan ya teman, disimpan di set data di A5. Jadi disimpan di A5. Kemudian set buka yang kita buka di dokumen tadi, di drive tadi ada yang menamakan set impor ya. Maka di set impor area ini yang di copy teman. Jadi cukup, mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman. Untuk contoh kedua yaitu di sini ada kode yang pertama, ranknya A6 sampai 10 saja yang di copy, sehingga hasilnya tidak sudah dibatasi hasilnya karena mengikuti data yang diambil. Jadi diambil A5 sampai A10 ya teman. Kita lihat A6 sampai misalnya di sini sampai L sampai I ya, H sampai H, di sini sampai H, di sini kita sampai H teman.
H sampai H10 ya teman. Jadi kita bisa coba, jadi A target, kemudian kita jadi sampai H yang diambil ya teman-teman. Jadi akan disimpan di A5, jadi A6 kita tulis A5 di sini, ngambil A5 kemudian disimpan di A6, ambil di A5 kemudian dipasti di A6 juga. Jadi maksudnya teman-teman, jadi nanti akan disimpan di A6 gitu. Oke, coba contoh misalnya set kita simpan untuk target, kita bisa pilih ke set lain ya teman-teman. Jadi untuk di file lain, di drive lain, misalnya di sini target kita ambil di D, jadi di sini maka hasilnya juga sama ya teman-teman, sesuai datanya di situ. Kemudian di sini adalah set, menemukan set impor, jadi pastikan ada set impor ya. Jadi teman-teman bisa cek untuk di sini target, di sini ada yang dinamakan set impor ya teman. Jadi di sini set yang diambil adalah set impor. Kemudian yang di copy adalah A6 sampai 10, maka ini saja yang di copy ya teman. Untuk mode pertama hanya ini yang di copy sampai H. Kemudian untuk kode yang kedua copy sampai data terakhir, jadi semuanya sampai di sini di copy sebanyak jumlah yang ada ya teman-teman. Misalnya di sini sampai jumlah banyak, maka kita gunakan untuk kode yang kedua ya teman. Kita tutup dulu. Jadi di sini adalah kode yang pertama, atau modul yang pertama sebagai area ya, hanya 6 sampai di copy. Kemudian untuk A2, untuk yang modul kedua, ini adalah modul pertama ya teman, impor 1 modul pertama. Kemudian untuk modul kedua sama, yaitu jenis ya teman, jenis file di dokumen buka file sesuai ekstensi. Kemudian set kita diberi nama WB, ini yang aktif duluan, kemudian ini adalah aktif. Jadi daftar yang tampil ya di dokumen itu sesuai jenis ya. Jadi jenisnya itu sampai berapa jenis, berapa jumlah file yang ekstensinya sama akan dibaca ya, nanti boleh dibuka, maksudnya seperti itu. Kemudian di situ di set impor, jadi masuk ke set impor. Setelah ditemukan set impor, karena kita masuk di open, open file, maka di situ kita memilih salah satu file. Teman pastikan di situ ada set impor ya. Setelah set impor ditemukan, yang kita kopinya data n ya teman. Jadi data n, saya menemukan deklarasi data n itu apa, maka di data n ini ya kita copy ya. Jadi sampai sejumlah data yang ada. Kemudian pastinya sama, posisinya di WB ya teman, posisinya di WB. WB adalah set aktif kita tadi, yaitu set aktif kita yang di set data ya. Jadi di sini set data, WB kita adalah set data. Jadi sini adalah set data ya teman, set data. Jadi untuk modul yang kedua akan mengambil semua data dari atas sampai ke bawah. Jadinya dari range A sampai H sampai data terakhir ya. Jadi kita cek hasilnya seperti apa. Maka hasilnya adalah asalnya semua data yang diambil, jadi banyak data yang diambil. Lain beda dengan di sini diambil hanya 10 ya, jadi hanya seperti ini yang diambil, seperti itu maksudnya. Kemudian untuk yang ketiga sama posisi, namun akan diisi berada di bawah lagi, jadi akan tidak tukang tindis ya, berada di bawahnya lagi. Misalnya kita untuk yang modul ketiga kita simpan, kita ambil, maka berada di bawahnya lagi teman. Kemudian kita ambil lagi,
akan berada di sini. Jadi akan berada di sini teman-teman. Contohnya, maka akan berada di sini. Kita buka lagi file, open dokumen, open di dokumen. Jadi kita buka, maka berada di bawah lagi teman-teman. Itu adalah untuk tool yang ketiga ya teman-teman. Untuk model ketiga teman-teman, ini untuk modul kedua, yaitu masih penyimpanannya ke data N, kopinya ya, kopi di data sampai ke data N, namun pastenya masih di A5 ya. Jadi A5 masih tumpang tindih, jadi menulis data yang sudah ada selalu berada di A5. Itu untuk import yang kedua ya, yang kedua. Kemudian untuk yang import ketiga beda sedikit, di ekstensinya sama, buka filenya sama, kemudian di sini kini kita beri nama yang sama juga, hanya perbedaannya di sini, yaitu untuk set import, terus kita ambil di sini sama, masih sama. Jadi sama, data N di copy, kemudian nyimpannya di sini yang berbeda. Di sini menyimpannya bukan di A5 tetapi di bawah ya, di bawah data terakhir maksudnya seperti itu. Jadi perbedaannya hanya itu teman-teman, perbedaannya. Jadi perbedaannya adalah kalau ini mengambil dari data semua data, kemudian nyimpannya di data terakhir. Jadi kemudian bisa dipahami teman-teman. Jadi inilah kodenya. Jadi tinggal ditambah. Jadi di sini tinggal ditambah saja. Kalau saya kecilkan ini teman-teman. Jadi sama dengan yang pertama. Dengan yang pertama sama teman-teman. Jadi ini kuncinya adalah sama, namun kopinya saja yang berbeda. Jadi cukup ini yang dirubah, yang ini yang dirubah. Jadi ngambilnya di rank ditentukan, kemudian nyimpannya di A5. Ini saja yang berubah teman-teman. Jadi ini kopinya, kemudian di sini pastenya. Untuk yang kedua tinggal kopinya di sini, kemudian pastikan teman-teman ini kopinya, yang di atas semua sama, kemudian pastenya ini di sini. Jadi pastenya di sini, ini pastenya, ini copy, kemudian ini paste. Untuk yang pertama itu, yang pertama ini saja teman-teman. Jadi ini copy, ini paste, copy, ini paste, seperti itu. Kemudian yang ketiga, jadi perbedaannya adalah sama-sama N ya, data N. Ini adalah kopinya, kemudian pastenya di data N. Perbedaannya hanya ini copy dari data awal sampai data akhir, kemudian di sini adalah data N yang mengisi di data N. Jadi hanya itu perbedaannya. Mungkin teman-teman mudah-mudahan bisa dipahami untuk data ekspor dan impor ya teman-teman. Jadi di sini adalah contoh data impor semua. Menurut set adalah menghapus ya, menghapus semua data yang ada, kemudian kita masuk untuk impor ke dokumen ke penting di mana dokumen itu berada, kita bisa mengambil. Jadi tanpa menentukan terlebih dahulu. Jadi ini adalah salah satu, mungkin tinggal kita yang akan digunakan yang mana. Yang berkewenangan yang ketiga adalah tumpang berada di bawahnya, Jadi ini adalah khusus impor ya teman-teman, sebenarnya. Kemudian nanti berada di bawahnya, dan di bawahnya dan demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa dipahami teman-teman. Cukup sekian kali ini.